Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih bisa bangun ya. Walaupun saya pribadi bangunnya telat. Kebangun itu tadi saya lihat itu di jam 4.42. Saya langsung buka HP, azan itu 4.37 ya. Ini kalau di Al-Falah biasanya berapa menit? Berapa? 12, berarti masih ada 2 menit lagi sebelum qomat. Nah, saya baru bangun 4.42. Itu langsung saya kalang kabut. Tidurnya jam 3 soalnya. Tidurnya jam 3. Jadi 1 jam sekian masih dibangunkan, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur akan itu. Artinya bahwa kita masih diizinkan untuk melanjutkan tugas-tugas kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pimpinan dan semua aktivitas kita. Dan itu semua kita niatkan karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam barisan baginda Nabi di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan rahmati Allah, kayaknya sebulan yang lalu saya enggak hadir ya. Sebulan ya? Sebulannya lagi hadir. Oh iya, berarti bukan 2 bulan ya, sebulan ya. Nah, sebulan saya enggak ketemu bapak-bapak. Apa namanya? Alhamdulillah bulan ini bisa. Dan kita lihat sekarang ini, kalau kita lihat kondisi kita sekarang ini banyak yang batuk-batuk ya. Ya, saya juga baru sembuh itu batuk. Katanya beberapa orang yang saya ajak ngobrol, batuknya itu lama tapi tidak ada demam. Nah, boleh jadi kita terpengaruh dengan udaranya Jakarta yang kotor banget. Tapi belum ada berita yang menuliskan apakah Bogor kenanya ya. Jadi walaupun Bogor kontribusi polusi karena mobil-mobil dari Bogor ke sana, ke Jakarta. Orang Jakarta balas ulang ke sini. Tapi orang Jakarta ke sini itu di Sabtu Minggu yang ramai. Kalau kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sebagai kota penyangga, kota-kota di sekeliling kota Bogor. Katanya dulu ada sempat yang pernah bilang kalau saya jadi pimpinan Republik ini, saya akan perintahkan semua provinsi yang di sekeliling Jakarta untuk supaya bisa mendukung bersihnya polusi. Tapi kayaknya nggak jadi juga. Nah, Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sering atau pernah mendengar yang namanya kita sebut itu dengan bagian dari kerusakan alam. Ya, udara polusi itu penyebabnya tadi kita langsung bilang orang Bogor. Kita manusia. Ayatnya di surat Ar-Rum ayat 41. Mudah-mudahan saya tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ظهر
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Karena apa? Karena perbuatan tangan manusia. Tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah menghendaki ya agar mereka merasakan sebagian saja. Berarti yang kita rasakan selama ini itu belum full. Baru sebagian. Ya, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri. Untuk apa cuma sebagian? La'allahum, supaya mereka yarji'un, kembali atau sadar. Nah, jadi kita mesti bersyukur juga nih. Ternyata yang kita keluhkan akhir-akhir ini, udara, polusi, itu baru sebagian. Baru sebagian. Dan Allah itu ternyata sayang sama kita. Di beberapa ayat yang lain, misalnya tentang ayat perintah zakat, kita disuruh untuk keluarkan harta kita. Itu sebagian. Ayatnya kan, khuz min amwalihim, ambilah min, dari. Dalam bahasa Arab min itu, darinya itu adalah bukan dari saja, tapi sebagian, mengandung makna sebagian. Makanya kalau ada kata min, an-nazafatu minal iman, apa itu artinya? Kebersihan sebagian dari iman, bukan kebersihan dari iman. Artinya apa? Tidak cuma bersih saja orang langsung beriman, tapi unsur-unsur lain juga harus diperhatikan. Nah, itu kata lughah min itu. Jadi kalau kita dengar tulisan bahasa Arab atau dalam Al-Quran mimba, mimba itu kan min ba, dari sebahagian. Jadi ayat ini ada dua poin. Ada dua poin yang bisa kita ambil dari ayat ini sebagai pengantar dari materi kita tentang ekonomi dan lingkungan. Kalau di IPB berarti ini masuk Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, ESL. Ada satu departemen di IPB, dia fokus membicarakan isu tentang lingkungan dan ekonomi. Apa pelajaran yang kita ambil dari ayat ini? Dua. Pertama, Islam menyadari bahwa telah dan akan terjadi kerusakan lingkungan baik di daratan dan di lautan. Kata zoharo, telah nampak, berarti sudah terjadi. Itu fi'il madhi, past tense. Zohar al-fasad, telah nampak. Apakah kemudian kalau sudah itu berarti tidak akan? Masih akan terus. Ya, akan terus. Kenapa? Karena di sini di ujungnya masih ada kata la'allahum yarji'un. Yarji'un itu pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu present tense. Jadi di depannya dia katakan zahara, telah terjadi, tapi di ujung ayatnya la'allahum yarji'un. Berarti yang itu pun yang sudah terjadi masih akan terus terjadi. Selama apa? Selama aidinas, manusianya masih ada di situ. Jadi nggak usah heran, Mbak. Yang namanya isu lingkungan pasti akan terus, ya, sampai yaumil qiyamah. Ya. Itu poin pertama. Poin kedua sudah tersebutkan secara langsung tadi saya sampaikan. Poin kedua adalah penyebab utama dari segala kerusakan ini tidak ada yang lain. Manusia, kita. Ujung-ujungnya kita lagi. Nah, bahwa apa yang dirahmati Allah, kita dalami kenapa manusia jadi perusak dalam ayat ini. Ada 3 alasan kenapa manusia jadi perusak.
Yang pertama, ini tulisan yang bikin kita bisa merenung kembali. 3 alasan manusia itu jadi masalah. 1, dilihat dari sudut pandang filosofi, fundamental filosofi. Apa itu filosofi? Yaitu kan filosofi itu cara memandang, ya. Yaitu cara pandang manusia terhadap dirinya sendiri. Manusia ini, kita ini, menurut para ahli-ahli filsafat, kita ini salah satu penyakit kita adalah suka memandang diri itu benar dan besar. Ya enggak? Itu sudah orang ahli filsafat juga sudah bilang begitu. Merasa superior manusia itu. Dia merasa mampu menguasai alam. Ya. Nah, akibat merasa mampu menguasai alam itu, pola perilakunya berubah. Pola konsumtifnya, dia eksploitasi terhadap alam. Ditambah lagi dengan paham materialismenya yang dari ke hari terus nambah. Kita ini kan begitu, tidak pernah puas. Siapa yang pernah puas? Nggak ada. Punya dia punya mobil bagus, ya, dia merasa kurang karena melihat orang yang punya jet pribadi, pesawat pribadi kecil itu. Nah, orang yang punya motor tidak puas karena melihat orang punya mobil. Yang punya motor tidak puas, ya, karena melihat yang punya mobil tadi. Sementara orang di bawahnya yang cuma punya sepeda mengeluhkan kepada yang punya motor. Yang punya sepeda tidak tahu bahwa ada orang lain iri kepada dirinya karena dengan sepedanya dia bisa jalan kemana suka hati dia, tapi ada orang yang harus ngejar-ngejar bis dan seterusnya, nggak pernah puas. Ya. Paham materialisme, paham kapitalisme, ingin menguasai, sama yang terakhir paham pragmatisme. Pragmatis itu berarti maunya yang gampang. Ditambah lagi dengan sains dan teknologi yang mempercepat kerusakan lingkungan. Jadi teknologi kita hari ini, misalnya mobil, katanya sudah bagus ya teknologinya apa? Mobil listrik. Bagus nggak ya kira-kira ya? Tidak pakai asap tuh, tidak keluar asap. Tapi pindahnya ke listrik. Kira-kira bagus nggak ya itu mobil listrik itu kalau dikaji? Mahal Pak? Tergantung listriknya dari mana. Ya. Tapi sebelum bicara listrik sebenarnya dan bicara mahal tadi, kita nonton juga bersama, mobil listrik itu bahan utamanya apa itu? Litium. Dan litium terbesar itu ada di Sulawesi apa di Maluku? Sulawesi ya? Maluku kan yang Maluku itu yang terakhir, yang semua ekonomi provinsi Indonesia turun, Maluku yang naik. Itu gara-gara ada itu. Tapi kan diprotes sama orang Maluku. Iya, naik bertahan daripada provinsi yang lain. Tapi kami nggak ngerasain apa-apa karena langsung dibawa ke sana gitu. Nah, sebenarnya bicara lingkungan itu, ya, bicara lingkungan dan teori ekonominya, salah satu yang mengganggu pikiran saya itu adalah prinsipnya. Kan ada 10 prinsip ekonomi yang ditulis oleh siapa? Lupa itu. 10 Principles of Economics itu. Salah satu prinsipnya itu soal teori nomor 1. Teori itu apa? Bukan. Teori harus ada yang dikorbankan memang. Jadi kalau ingin mendapatkan satu maslahat, kita harus korbankan yang lain. Harus bersedia. Sholat subuh ya harus bersedia ngorbanin ngantuk, ngorbanin selimut, enak tidur. Ya. Tapi dapat nikmatnya sholat subuh. Gitu. Nah, bicara isu lingkungan sama ekonomi bertemu itu dia.
tarik menarik. Mana yang mau diutamakan ini? Ekonomi atau lingkungan? Tadi sudah terbukti mendatangkan keuntungan tuh itu di daerah itu. Tapi ternyata keuntungannya tidak untuk semua orang. Nah, unsur-unsur itu kemudian perlu untuk diperhatikan. Jadi kembali lagi kepada persoalan pertanyaan tadi, kenapa manusia berdasarkan ayat Ar-Rum 41 tadi jadi penyebab pertama ya, poin pertama dia alasannya filosofi, rakus, merasa diri hebat, menguasai. Ini sifat-sifat buruk kita. Ya, mau mengontrol orang, mau menguasai orang, termasuk kepada bukan orang, alam pun kita punya sifat seperti itu. Kita ingin kuasai. Yang kedua, penyebab kedua manusia itu jadi perusak setelah filosofi, setelah unsur filosofi. Yang kedua adalah soal politik ekonomi global. Kenapa? Karena imbas dari paham-paham yang di atas tadi, paham materialisme, kapitalisme, pragmatisme tadi. Negara-negara yang hebat mendirikan pabrik-pabrik industri, dan itu kita harus akui menimbulkan kerusakan lingkungan. Ya, kerusakan lingkungan. Daerah saya, tempat lahir orang tua saya di mana itu? Morowali, Sulawesi. Ya. Sekarang banjir aja itu di satu daerah. Banjir yang tidak pernah, atau mungkin dulu banjirnya jarang-jarang. Sekarang banjir, hujan dikit banjir. Video kan dikirim oleh grup keluarga. Disitulah mulai berkeluh kesah itu satu keluarga dari daerah yang sama. Kenapa bisa jadi begini sekarang? Karena memang pabrik-pabrik luar biasa di sana sekarang. Tanah-tanah memang pada dijualin. Tanah dijual dengan harga yang fantastis. Jadi orang-orang kaya yang baru, harganya bagus. Tanah-tanah yang dulu orang udah enggak, ini siapa yang mau tinggal di sini? Sekarang dibeli dengan harga baik, harga mahal, dilepas. Sekarang dilihat, ya, akibat dari semua yang dilakukan, alamnya yang berbicara. Yang ketiga, ini yang lebih menarik lagi, Pak. Jangan-jangan kita masuk di sini. Wallahu a'lam ya. Tadi filosofi, sekarang ini yang kedua politik ekonomi global, yang ketiga ini yang parah nih. Menarik menurut saya. Pemahaman keagamaan manusia itu sendiri. Muslim itu sendiri. Apa maksudnya? Ada orang yang ketika datang bencana alam, tsunami, banjir, macam-macam, apa dia ngomong apa? Yang dia ngomongin apa kira-kira? Ini adalah takdir Allah. Ada nggak jenis yang begitu? Dia tidak peduli unsur-unsur lain. Dia tidak mau meneliti penyebabnya apa. Tapi kalau sudah jadi, yang langsung dia jawab apa? Ini adalah takdir Allah. Jadi kambing hitamnya adalah takdir. Pernah tuh lagu tahun 90-an muncul tuh. Saya masih anak-anak. Takdir itu kejam. Masih ingat penyanyinya itu? Ya, ada. Bukan, tahun 90-an itu lagu sudah ini. Saya mau sebut namanya juga, perempuan. Caleg sekarang. Gak apa-apa. Kan dia tidak salah, dia cuma bikin lagu. Dia cuma menyanyikan. Tapi lagu itu akhirnya dikritik oleh banyak orang karena mengatakan takdir itu kejam. Kan sama saja kita bilang Allah itu kejam. Kalau kita lihat ayat tadi, atau kalau kita lihat fenomena hari ini, seolah-olah memang orang-orang yang berpikiran liberal akan mengatakan ya Tuhanmu sendiri yang membuat itu. Padahal Allah informasikan di surat Ar-Rum ayat 41, kalian yang bikin seperti itu. Manusia itu sendiri, bukan aku. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu ayat itu luar biasa. Sudah bima kasabat, ditulis dengan jelas lagi, aydin nas, tangan manusia.
tangan manusia. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 soal tadi itu bisa jadi bahan renungan kenapa kita ini jadi penyebab kerusakan. Nah, oleh karena itu kita jawab 3 poin itu harus kita jawab. Pertama tadi filosofi. Ya kita jangan merasa superior, jangan merasa hebat, jangan merasa bisa segalanya. Pikirkan orang lain. Kalau saya buang sampah di sini, kira-kira apa efeknya untuk orang lain? Oh, nggak apa-apa tuh, orang tetap hidup. Pikirkan lagi, efeknya itu sekarang atau nanti. Pikirkan terus. Saya melakukan ini kepentingan pribadi. Bagaimana dengan kepentingan umum? Berlawanan enggak? Makanya dalam Islam diatur tuh al-maslahah, soal-soal kepentingan. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kepentingan yang mendesak lebih diutamakan dari kepentingan yang tidak mendesak. Bahaya itu diurutkan. Ada yang namanya darurat, di bawahnya ada hajat, di bawahnya ada tahsiniyat, primer, sekunder, tersier. Tersier atau lux ya? Benar ya? Primer, sekunder, tersier. Tersier itu lux ya, tambahan saja. Itu diatur sedemikian rupa. Saya parkir mobil di sini, ya, di depan rumah, apakah mengganggu lalu lintas? Ya. Jalan sudah sempit, berhenti pula di pinggir beli gorengan. Macet. Itu ada penjual di sebelum Ibnu Khaldun, sebelum kampus Ibnu Khaldun, ada penjual tahu gejrot, enak banget. Dia jualnya di mana tuh? Pas belokan kan? Belokan mau ke rumah sakit. Kalau orang yang tidak mikir orang lain, mohon maaf ini pandangan saya, dia akan berhenti mobilnya pas di, iya pas di situ di pinggir pertigaan. Ganggu nggak? Ganggu bang. Maka yang harusnya dia lakukan adalah parkir di Indomaret yang di dalam situ, masuk ke dalam. Memang harus keluar 2.000 lagi. Tapi daripada mengganggu orang. Itu kan contoh-contoh sederhana. Ya kan? Enak itu tahu gejrot. Saya kalau mau ke Jakarta, kalau lihat itu ada, pasti singgah dulu. Singgah dulu. Tapi mampunya cuma 1 karena perut sudah nggak kuat. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jawab, jadilah orang yang santun, akhlak ya gitu ya, untuk menjawab penyebabnya. Kerusakan manusia itu filosofi, dia merasa dirinya hebat. Yang kedua tadi apa? Politik ekonomi global. Berarti harus manusia itu diisi oleh politikus yang tidak pragmatisme. Gitu ya. Ini ngeri pragmatisme ini. Bagaimana ini caranya? Kita lagi butuh bayar utang. Seandainya presiden yang baru terpilih nanti ini dia punya PR besar. Antara harus bayar utang yang banyak atau antara menyelamatkan isu lingkungan. Kan begitu? Sebagai contoh misalnya kegagalan food apa istilahnya? Food estate di sana. Nah itu pilihannya 2, hentikan atau tetap dilanjutkan. Karena ada yang mengatakan memang kalau biasanya kalau buka lahan baru jangan langsung berhasil. Berapa dibilang? 10 kali dulu gagal baru dapat. Bisa iya bisa tidak itu. Ini pilihan-pilihan yang sulit memang jadi pemimpin. Ya, tapi kenapa orang banyak mau jadi pemimpin? Ya kan? Ya. Tapi memang kita berharap betul bahwa siapapun jadi pimpinan kita, dia akan mendapatkan masalah yang besar. Dan kita tidak bisa menganggap pemimpin yang akan terpilih siapapun, itu dia jadi kayak apa? Tiba-tiba langsung jadi hebat semuanya. Berat ngatur ini. Karena kalau dia pilih yang ini yang harus dia korbankan. Dia pilih yang sana, yang ini yang harus dikorbankan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya. Karena memimpin
segala sesuatu, ternyata bukan kita yang berhasil. Allah yang membimbing kita. Jangankan mimpin negara, mimpin rumah tangga aja kita terseok-seok kadang-kadang. Ya enggak? Masalah dengan anak, masalah dengan istri. Kalau kita tidak minta doa sama Allah, kayaknya kita pusing gitu. Ya. Kalau lagi ada masalah dengan istri misalnya, ya, ngambek istri dan lain sebagainya, ya Allah apa lagi? Nah gitu ya. Doa sama Allah, ya Allah doa ya. Nah, tiba-tiba istri berubah lagi jadi baik. Alhamdulillah. Yang ketiga apa tadi? Kan kita sudah jawab yang kedua. Politik berarti kita berdoa minta pilih pemimpin yang bagus, yang politiknya bagus. Nah yang ketiga tadi apa? Pemahaman keagamaan. Ini juga PR yang tidak kalah penting, tidak kalah berat. Mengajarkan kepada umat supaya tidak selalu menjadi orang-orang yang apa tadi? Pemahamannya sempit. Kalau sudah bencana, ya udah ini takdir Allah. Tapi Anda ikut dalam membuat takdir Allah itu. Ini kan contoh-contohnya sudah banyak dari zaman dulu itu. Misalnya Umar bin Khattab mau membuka wilayah itu. Pernah dengar kejadian itu? Tiba-tiba mata-matanya kirim berita, wahai Khalifah, jangan ke sana. Loh kenapa? Di sana lagi ada wabah penyakit yang bahaya betul, kena mati. Taun. Itu waktu Covid itu cerita itu beredar. Itu memang waktu kita Covid kemarin fitnahnya luar biasa. Kita kan pecah ya, umat Islam itu kan pecah. Termasuk salah satunya diambil referensi cerita ini. Karena bukan kita aja yang pecah sekarang ini. Waktu kejadian hadis itu, bukan hadis ya, cerita jadi. Kan Umar langsung bilang, nggak pergi kita nggak jadi ke sana. Yang protes ada nggak? Ada. Dan yang protes itu sahabat-sahabat yang pernah hidup bersama Nabi loh. Yang soal keagamanya nggak usah diragukan. Yang sudah berjuang menghunus pedang bersama Nabi, orang-orang ikhlas. Mereka protes sama Umar. Wahai Umar, kok gini amat sih kamu? Kalau mau mati, mati. Allahu Akbar. Umar bilang, saya juga bukan takut mati. Yang lebih berani dalam sejarah saya daripada kamu loh. Saya orang pemberani. Tapi ini bukan urusan pemberani saja. Ini ada bahayanya. Akhirnya apa cerita itu? Memang gak jadi pergi kan? Itu memang ujian kepada umat ini. Bahwa kita akan diuji kepada hal-hal yang membuat kita pecah. Disitulah kebijaksanaan sangat diperlukan. Ya. Teosentrik ini ya, pemahaman keagamaan yang teosentrik, bencana alam sebagai takdir Tuhan dan bukan kesalahan manusia. Wah, bahaya betul ini. Padahal Al-Quran bilang innallaha la yazlimu misqala zarrah. Allah itu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya walaupun sebesar biji zarrah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang setelah kita jawab 3 poin tadi, kita refleks lagi sedikit. Kita refleksi lagi. Bapak-bapak kalau kita buka Al-Quran, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata ini bencana alam yang bencana alam yang diceritakan di dalam Al-Quran itu rata-rata semuanya disebabkan oleh kerusakan akhlak. Mau bukti? Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, ya, itu kenapa dikasih banjir? Karena zalim. Coba buka di surat An-Najm ayat 53. Ya. Itu ditulis di situ karena kezaliman orang-orang umatnya Nabi Syuaib, umat Nabi Syuaib. Mereka dihancurkan dengan gempa yang menggelegar dan mematikan. Ada di surat Hud ayat 11, surat 11 ayat 94. Nah, kenapa penyebabnya mereka dikasih gempa yang menggelegar dan mematikan itu? Ternyata penyebabnya apa? Korupsi dan kecurangan. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 85. Jadi umat Nabi Syuaib dibikin hancur lebur oleh Allah karena umat itu suka korupsi. Korupsinya itu apa? Mengurangi takaran. Umat Nabi Syuaib. Akhlak. Sudah 2. 3. Umat Nabi Soleh. Tahu Nabi Soleh? Onta kan?
Umatnya itu dimusnahkan dengan apa? Virus yang mewabah dan gempa. Gempa juga. Kenapa umat Nabi Soleh dihukum? Karena mereka itu hedonisme dan cinta dunia yang berlebihan. Itu ada di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 146 149. Sudah 3. Nabi Lut. Wah, ini mah gampang, langsung tahu kita. LGBT. Lagi-lagi dengan apa? Dihancurin. Gempa ini Pak. Karena penyimpangan seksual, kemaksiatan dan penyimpangan seksual. Penguasa Yaman, Raja Abraha, yang berani berambisi mengambil Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah. Itu kan akhlak dia. Ya, maksudnya perbuatan dia. Ingin memonopoli. Dia tidak terima Ka'bah lebih ramai daripada yang dia buat di negerinya. Ya, orang kesana semua, ekonomi kesana semua. Dia bikin tandingan, gak ada yang datang. Dia kirim pasukan gajah, dia pimpin sendiri. Bukan kirim aja, dia pimpin sendiri. Saya harus hancurkan Ka'bah ini. Kata Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, dia ungsikan dulu semua orang-orang Mekah waktu itu. Naik, pergi. Bawa harta kalian, bawa. Sudah selesai diungsikan. Datang sudah Abraham, bertemu, diketawain kakeknya Nabi. Ya Abdul Muthalib, kamu katanya orang beriman, kamu ini apa? Katanya Ka'bah ini kalian agung-agungkan, ibadahi, kalian sembah. Saya baru datang, kamu lihat kalian langsung kabur. Siapa yang mau jaga ini? Berarti kalian nggak ada apa-apanya. Kata Abdul Muthalib, kamu harus tahu, hai Abraham, yang kami bawa selamatkan harta, anak-anak, istri, itu yang memang yang kami bisa lindungi, dan itu yang kami punya. Nah, rumah ini bukan kami yang punya, tapi ada yang punya. Biarkan yang punya yang jaga. Oh begitu ya? Iya. Siapa? Ya coba sendiri kamu hancurkan. Dihancurin, langsung turun ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan seterusnya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itu dari kisah-kisah para nabi tadi ya dengan umatnya, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata memang bencana atau kerusakan alam itu sangat erat kaitannya dengan akhlak manusia itu sendiri. Rakus, keras kepala, LGBT, apalagi tadi hedonisme, korupsi, zolim, cinta dunia, maksiat. Itu karena kita juga. Dan yang parahnya adalah ini. Orang yang tidak berbuat secara langsung, dia tidak melakukan kerusakan, tapi orang lain yang melakukan kerusakan. Ketika bencana ini datang, kita kena juga. Kenapa bisa kenapa? Karena tempat itu. Jadi ingat cerita Harun Ar-Rasyid. Dia lagi patroli. Dia dapat ada orang lagi mabuk-mabukan. Dan di tengah-tengah orang mabuk itu ternyata ada ustaz. Tapi ustaz itu nggak minum. Langsung ditarik semua. Angkut, bawa ke istana. Masuk pengadilan. Setelah sampai semua di hadapan, mau dihukum, kata Harun Ar-Rasyid, cambuk yang paling pertama adalah ustaz itu. Ustaz langsung protes dia. Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma diam di situ, saya nggak minum, saya nggak apa. Kata Harun Ar-Rasyid, ya karena kamu cuma di situ, walaupun kamu di situ, tapi kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kamu diam di situ, seolah-olah
dengan orang masyarakat lain melihat keberadaan kamu dekat-dekat dengan mereka, maka seolah-olah kamu membenarkan peristiwa atau sikap perbuatan tersebut. Kamu yang harus saya cambuk dulu. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah murkanya jangan ke kita seperti itu. Karena dianggap ternyata kita kurang amar ma'ruf nahi mungkarnya. LGBT di Bogor kita biarkan. Ini belum ada gerakan juga ya. Lagi sepi ya. Lagi sepi. Tapi nanti tunggu ada apa? Ada kasus baru kita heboh lagi. Ini belum ada ini tindakan apa-apa ya. Mudah-mudahan yang mungkin sudah ada, cuma kita belum tahu ya, atau belum masif ya. Insya Allah misalnya kita niatkan sebagai bagian dari dakwah di pertengahan bulan ini, teman-teman di IPB di bawah Al-Hurriyah kita mau bikin FGD, panduan ketahanan keluarga. Nah, jadi kita mau bikin panduan, satu buku panduan supaya nanti bisa disosialisasikan. Setelah FGD itu selesai, panduan itu ada, judulnya panduan ketahanan keluarga. Nanti ada kegiatan berikutnya, yaitu soal apa? Kita akan bikin pelatihan tentang keayahan. Kenapa keayahan? Karena dalam keluarga itu yang posisi sentralnya itu adalah ayah. Nah, hari ini keluarga-keluarga muslim banyak yang kehilangan sosok ayah dalam keluarga itu. Ayahnya sibuk saja bekerja. Tidak dekat dengan anak-anak. Tidak dekat dengan siapa? Keluarganya. Hubungannya ya cuma kerja biasa aja. Tidak mau terlibat dalam pengasuhan, menyerahkan pengasuhan sepenuhnya kepada istri semata. Sibuk dengan hobi sendiri. Kenapa? Karena sudah capek kerja Senin sampai Jumat, maka Sabtu Minggu dia sibuk. Pergi kemana? Dia main apa? Pingpong. Dia main golf. Nah. Boleh, tapi jangan seharian penuh. Naik sepeda dengan teman-teman kemana? Jakarta. Ada yang pernah? Dahsyat banget tuh. Ke Jakartanya udah capek, balik lagi. Atau tidak naik sepeda, naik motor. Apa istilahnya? Touring. Kemana touring? Saat Mori. Kemana? Pelabuhan Ratu. Pulang sudah apa? Malam. Sore, malam. Nah, belum mampir-mampirnya. Akhirnya keluarga tidak diberikan perhatian. Nah, itu kita punya rencana seperti itu. Bapak dirahmati Allah, mudah-mudahan rumah-rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang menjadi pusat-pusat peradaban, termasuk dalam hal ini menyiapkan tadi manusia-manusia yang tidak menjadi perusak di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan itu sendiri. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir. Maka sekarang sudah mulai muncul istilah-istilah dalam ekonomi itu namanya green economy. Sebelum green sebelumnya itu ada istilah blue economy. Nah, sekarang sudah green, hijau, ekonomi hijau. Pernah dengar istilah ekonomi hijau? Ekonomi hijau itu maksudnya adalah misalnya ketika ada satu perusahaan, penggunaan bahan bakunya diperhatikan. Bahan bakunya ini apakah merusak dalam prosesnya, mencari bahan baku, apakah sampai merusak alam atau tidak. Lalu yang kedua, pembuangan sampah proses industri, limbahnya kemana? Itu harus diperhatikan. Yang ketiga, masalah barang hasil produksi, ya.
Para perusahaan seringkali tidak menyadari apakah barang yang dihasilkan berpotensi merusak lingkungan atau tidak. Nah, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, di dunia perbankan walaupun belum masif, sudah ada itu gerakan didorong-dorong, namanya apa? Green banking. Istilah yang sama, green banking. Apa itu green banking? Bank hijau. Apa itu green banking, bank hijau? Para bank itu yang punya modal, yang punya uang banyak dari mana-mana dia kumpulin. Ketika datang satu orang atau beberapa perusahaan mau minta pembiayaan, salah satu hal yang harus dia cek adalah Anda mau berusaha di bidang apa? Mana RAB-nya, mana proposalnya, lengkap. Nah, dalam proposal itu jangan yang dicari langsung bab marginnya. Bagian saya dapat berapa? Kalian untung berapa? Potensi bisnis kalian bagus atau tidak? Tapi yang harus diperhatikan juga adalah kalian bisnis apa? Kalau kalian bisnisnya merusak laut, ya, mau beli kapal apa? Kapal apa istilahnya itu? Kapal pukat ya? Harimau, itu merusak ya? Mau beli merusak, mau beli kapal pukat harimau, laut ya. Apakah bank harus memberikan uang untuk membeli itu? Padahal itu untung loh. Nah, itu jadi pertanyaan, antara iya atau tidak. Nah, itu kira-kira kalau kita hari ini, posisi kita sekarang, kira-kira coba bapak-bapak menghayal jadi pengelola bank. Kira-kira izinkan atau tidak Bapak? Kalau Ibu bilang tidak, belum tentu sama pemegang saham yang lain. Iya nggak? Bank-bank besar yang punya modal besar, kalau bank misalnya bank syariah betul-betul mau menerapkan green banking, datang perusahaan mau minta pembiayaan, kamu mau beli pukat harimau, kami nggak kasih. Dia bilang ya udah, kalau kamu nggak kasih, saya pindah ke bank yang sana. Bank apa? Ya bank konven misalnya. Di sana tidak peduli yang begini-beginian. Habis. Itu konven. Gara-gara diancam begitu, bank syariah bilang ya udah dari sini. Nah, berat tantangannya ke depan. Walaupun pakai embel-embel syariah. Karena tadi saya bilang di awal, walaupun kita angkat pemimpin siapa, namanya Islami, dia Islami, tapi memang pekerjaannya tidak mudah. Dia harus begini nih, menyeimbangkan antara manfaat dengan mudarat. Kaidah fikihnya apa? Gampang sebenarnya. Secara teori kita sudah banyak ya. Ini tinggal kemauan saja ini. Memang berat. Apa kaidah fikihnya? La darara wala dirar. Itu kaidah fikih yang menjadi oleh-oleh pagi ini juga. Dalam hidup apapun, menjadi siapapun di hidup ini, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bekerja, kaidah ini pakai la darara wala dirar. Apa artinya? Tidak membahayakan diri, amankan keluarga, lindungi keluarga, sehatkan anak-anak, cari sekolah yang bagus untuk anak-anak, istri lindungi, semua pokoknya untuk keluarga lindungi, harus itu memang. Tapi dalam proses melindungi keluarga, jangan menghancurkan keluarga yang lain. Gitu, itu kaidah itu. Pulang dari sini, hilang sendal, ambillah sendal yang lain. Nah, yang lain itu pakai yang sama, ambil lagi sendal yang lain. Yang paling rugi siapa? Yang terakhir pulang. Siapa itu yang terakhir pulang kalau hari kajian begini? Ustaz. Karena ustaznya ditahan di sini nanti. Ya, mau pulang. Ustaz hilang sendalnya. Nah, ketika ditanya, kenapa Anda menzalimi orang, ngambil sandal orang? Dia bilang apa? Saya tidak pakai kaidah la darar wala dirar. Terus kaidah apa yang kau pakai? Saya pakai kaidah tinggalkan yang buruk-buruk, ambil yang baik-baik.
Kenapa begitu? Sendal saya memang sudah buruk, sekarang hilang, saya tinggal pilih yang baik katanya. Bapak yang dirahmati Allah, jangan. Gak apa-apa kita dirusaki orang, tapi jangan menjadi perusak kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, Allah ganti dengan yang lebih baik insya Allah. Sabar, serahkan kembali kepada Allah dan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal Ustaz? Salah. Inna lillahi itu bukan hanya untuk orang meninggal. Semua musibah yang kita dapat boleh kita ucapkan inna lillahi wa inna raji'un. Kan bagus, lagi nyetir mobil, tiba-tiba mau hampir tabrakan, tapi terselamatkan innalillah, atau betul-betul tabrakan innalillah. Itu bukan meninggal, kita serahkan kembali kepada Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pertanyaan untuk memancing diskusi. Monggo silakan. Kalau ada Pak kira-kira? Nah, monggo. Oh, ibu-ibu juga ada. Siapa yang duluan? Nah, ibu-ibu aja karena paling belakang. Silakan. Oh, mic nggak ada. Ada mic nggak? Kalau ibu kencengin suara, kita dengarkan semua. Yuk, mangga Bu. Oh, apa? Ya duluan lah ya. Ini Ustaz, kita kan misalnya seperti yang pertama kebaikan atau amal itu kan dimulai dari kita ya. Artinya bahwa kita nggak nunjuk orang lain dulu untuk berbuat, tapi dari kita dulu. Nah, kita sendiri mungkin seperti yang barusan terakhir Ustaz bilang bahwa kita mau berbuat baik, misalnya melaksanakan sesuatu, membuang sampah dengan benar, bilangnya dengan benar segala sesuatunya. Tapi ternyata lingkungan juga bukan lingkungan, tapi aturan tidak mendukung. Aturan tidak mendukung. Bukan aturan tidak mendukung, aturan ada tapi tidak dijalankan. Dan itu yang dari atasnya atau dari pimpinannya pun tidak ada punishment untuk yang tidak menjalankan. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, kita udah berusaha untuk ya udah biar saja saya mengerjakan sendiri. Gitu. Ya. Secara amal, ya. Tapi kan lama-lama juga capek juga saat gitu. Capek ya? Capek dalam artian ya kita sendirian, tapi tidak dianggap juga kita. Tidak dianggap ya. Tidak dianggap, sama aja di sana misalnya kita bisa pilahkan lah sampah. Iya. Sudah kita pilah di sana digabung. Karena digabung lagi ya. Kita tahu gitu, ya kan? Dan ketika kita bicarakan ini kemana, wah di sana juga nanti digabung gini dan pimpinannya pun artinya dari pimpinan yang paling atas pun dalam suatu negara juga tidak mendukung. Oke. Contoh misalnya kita mau mengembangkan ekonomi secara nasional ya. Iya. Tapi import yang dari luar dengan harga yang sangat murah itu Terus dibuka. Iya. Kita mau bersaing seperti apa? Iya. Kita akan pernah dapat itu gimana? Baik. Memang idealnya semua berjalan sesuai keinginan dan lengkap, satu paket dari atas, bawah, tengah, kiri, kanan, atas, bawah, begitu ya. Tapi apa boleh dikata? Ini faktanya ternyata tidak lengkap. Cuma kita sendirian atau cuma beberapa orang. Satu saya jawablah. Ternyata tugas kita yang paling besar selain mau melakukan kebaikan itu adalah membuat kebaikan itu menjadi kebaikan bersama. Itulah dakwah. Tidak cukup menjadi orang yang baik sendiri, tapi harus menjadi orang yang muslih. Beda kata apa tadi? Beda antara saleh sama musli. Ada dua kata yang berbeda. Saleh itu orang baik, tadi yang buang sampah sudah sendirian, itu saleh namanya. Tapi itu tidak cukup. Yang dituntut oleh agama itu jadi apa? Musli. Bagaimana kebaikan ini menular kepada orang lain. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu waktu beliau hidup itu orang suka semua sama Nabi. Karena apa? Soleh. Jadi orang baik itu disukai. Tapi kalau sudah jadi muslim,
pasti dibenci. Ada musuhnya. Muslim itu orang yang apa ya? Bukan, muslim itu bukan ikhlas. Kalau soleh itu dia baik sama dirinya saja. Maksudnya baik sama diri itu dia baik sama orang, tapi dalam konteks diri dia. Tapi kalau muslim dia mau kebaikan ini itu ditularkan kepada orang lain, maka dia akan rajin mengelola komunitas, mengajak, dia menularkan, dia panggil orang satu dulu besok. Kayak Nabi waktu awal-awal dakwah kan tidak langsung semua mendukung. Yang pertama mendukung siapa? Yang paling pertama istri. Ternyata kebaikan itu dari rumah tangga. Kalau suami sama istri sudah bagus, mulai jadi kepada anak. Makanya setelah Khadijah, yang kedua masuk Islam siapa? Ayo. Ali. Ali itu mewakili golongan apa? Anak. Oh bukan. Golongan anak kecil. Padahal bukan anaknya Nabi Muhammad sama Khadijah kan? Kenapa Ali bisa jadi yang pertama, yang kedua? Karena Ali tinggal di rumahnya Rasulullah. Kenapa bisa Ali tinggal di rumahnya Rasulullah, Pak? Karena setelah Abu Thalib meninggal, Abu Thalib itu kan banyak anaknya. Dan Abu Thalib bukan orang kaya. Maka ketika Abu Thalib meninggal, sebelum meninggal ya, saya salah. Karena Abu Thalib sama Khadijah meninggal bersamaan di tahun yang sama. Jadi begini, waktu Nabi dulu tinggal di rumahnya Abu Thalib, diasuh oleh pamannya, Nabi tahu diri, makanya Nabi bekerja membantu ekonomi rumah tangga Abu Thalib. Setelah Nabi Muhammad menikah, dilamar oleh janda kaya, Nabi keluar dari rumah itu. Dan Nabi tahu diri, dia lihat pamannya kasihan, ditariklah Ali, sepupu dia ya, tinggal di sini. Makanya Ali langsung jadi kedua. Kembali kepada cerita tadi, ternyata ini mengingatkan kita semua dan memperkuat dan mempertegas teori kebaikan kita bahwa kebaikan itu tidak boleh muter-muter di situ-situ saja. Harus dipikirkan supaya dia mengalir itu air kebaikan. Karena air yang tadinya bersih, kalau muter di situ-situ saja, lama-lama jadi air butek. Butek dia, busuk itu air dengan sendirinya. Gitu. Maka bunyi ayat tentang dakwah itu bunyinya apa? Selalu bunyinya pakai lebih dari satu orang. Contoh, wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Lihat kata wa'amilu. Itu pakai bentuk apa? Wa'amilu pakai waw dan alif di ujungnya, ya kan? Itu menunjukkan bukan cuma 1-2 orang, tapi harus rame-rame. Harus rame-rame, karena kalau rame-rame ada goncangan, rame-rame juga nahannya. Oleh karena itu ternyata kita butuh rame-rame. Kita butuh rame-rame, gak bisa sendirian. Harus rame-rame. Walaupun nanti masuk surga menggunakan amal masing-masing. Tapi ya banyak hadis juga. Ada itu hadis katanya kalau nanti masuk surga terus kita nggak lihat kawan kita di situ, kita punya kesempatan minta pertanyaan. Ya Allah, kenapa teman saya dulu di dunia yang rame-rame kebaikan, kenapa dia nggak ada sekarang di sini? Kata Allah, cari temanmu di neraka. Siapa tahu dia nyangkut di sana. Panggil dia, tarik dia. Itu ada kisah itu. Nah, oleh karena itu niat kita beramai-ramai begini, duduk-duduk, sholat subuh ya. Nanti jangan cuma rame-rame di sholat subuh. Nanti rame-rame apa tadi yang dikeluhkan? Bukan, tadi rame-rame bikin apa? Bikin koperasi ya. Rame-rame bikin galon air ya. Rame-rame bikin apa lagi yang belum? Beras, sudah rame-rame. Apa lagi yang belum rame-ramenya? Ya pokoknya kalau sudah rame-rame insya Allah jadi. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya.
Jawabannya memang harus rame-rame, nggak bisa sendiri. Dan tidak boleh bilang saya udah capek. Tidak ada kata capek. Karena capek itu kalau sudah meninggal, itu capek yang sesungguhnya. Sudah selesai di situ. Selama masih hidup, rame-rame terus. Ibu-ibu masih ada yang mau ditanyakan apa? Cuma tetap masih ada ya. Kita dengarkan Pak. Mangga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menjelaskan masalah kerusakan dibuat oleh manusia. Iya. Seperti tertera di surat Al-A'raf ayat 74. Iya. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah Apa jadi apa? Pondasi-pondasi. Pak, surat Hah? Al-A'raf. Saya buka dulu ya. Oh, sekarang. Al-A'raf ayat 74. Terus Bu. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu membuat pada daratan rendahnya bangunan-bangunan besar dan kamu pahat gunung-gunungnya menjadi rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan perbuatan yang kerusakan. Iya. Berarti yang terjadi yang Pak Ustadz ceritakan tadi seperti lahan-lahan besar dijadikan pabrik, dijadikan perusahaan-perusahaan dan Iya. yang di daerah puncak itu gunung-gunung dipahat. Iya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Kita yang melihat Iya. kepala desanya itu membiarkan terjadi. Iya. Bagaimana? Dan pertanyaan saya yang kedua Pak Ustadz, Iya. ada dua yang pertanyaannya. Iya. Di surat Al-A'raf ayat 164 sampai 166. Terus Bu, saya dengar. Dan ingatlah ketika sesuatu umat di antara mereka berkata, mengapa kalian menasihati kaum Allah yang akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab saudara kalian dan supaya mereka terampil. Mereka tak kala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tak kala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kalian kera yang ini. Seperti yang terjadi saat ini kepada kita ya Ustaz. Pemungkaran kita membiarkan yang tadi Pak Ustaz bilang seorang ulama lebih diazab lebih dulu. Apa yang terjadi sekarang kita hanya membungkam, membiarkan, hanya melihat, mendengar. Apakah itu akan dilimpahkan kepada para ulama-ulama Pak Ustaz? Iya. Saya katakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun samar-samar saya coba jawab ya Bu ya, dua pertanyaan. Yang pertama tadi Ibu bacakan ayat, Ibu bacakan ayat, kemudian mencontohkannya yang di puncak ya, banyak atau tempat-tempat yang dibangun pabrik ya dan lain sebagainya. Ya, ini memang menjadi isu dalam pembicaraan lingkungan dalam Islam. Ya, mengelola sumber daya lingkungan atau sumber daya alam. Jadi memang kita itu kayak disuruh diuji oleh Allah antara mengambil nilai manfaat atau melihat bahaya yang ditimbulkan. Ya. Nah, tentu saja saya mengambil satu jawaban yang paling saya anggap penting. Sebenarnya ternyata Allah itu menginginkan kita kalau mau mengambil satu keputusan, basic datanya harus jelas, harus full antara apa yang mau didapatkan manfaatnya dengan apa yang di resikonya, bahayanya. Nah, tadi sudah saya kasih kaidah la darar wala diror. Tidak boleh membahayakan diri, artinya cari manfaat, tapi tidak boleh membahayakan orang lain. Ada lagi satu kaidah yang boleh saya kasih, yaitu namanya kaidah sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah. Ini ilmu teori atau kaidah yang sering dipakai para ulama-ulama kalau mau merumuskan menyelesaikan masalah. Apa itu sadduz zari'ah? Bahasa Indonesianya artinya upaya pencegahan. Upaya pencegahan. Begini pengertiannya.
Saya mau ke sana tuh. Di sana itu ada manfaat untuk saya. Ada manfaat loh, nilai uang apa semua. Tapi dalam proses saya berjalan ke sana, saya yakin bahwa akan ada bahaya yang saya lewati. Mitigasi resiko. Maka oleh para ulama, manfaat tadi ditutup, biarkan saja. Karena Anda kalau memaksakan mengambil manfaat di sana, Anda akan menghancurkan diri sendiri dengan resiko ini. Jadi kita ternyata perlu banyak ahli-ahli ekonomi lingkungan. Anak-anak kita harus ada yang lahir nanti, generasi-generasi berikutnya yang paham tentang isu lingkungan. Dia harus menyediakan informasi yang lengkap kepada para pengambil kebijakan. Pak, Bapak jangan pikir buka pabrik saja di sini. Tapi ini loh rusaknya bla A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Gitu. Tapi masih ingat nggak tadi 3 poin yang saya bilang tadi di atas yang awal-awal? Penyebab manusia rusak itu apa? Nafsu dari tataran filosofi. 2, kebijakan politik. Yang ketiga, masa bodoh. Menganggap ini semua adalah takdir Tuhan. Nah, ini semua ini harus diselesaikan komprehensif. Kita udah bagus cetak generasi anak-anak kita ahli-ahli lingkungan. Jujur bagus dia kasih masukan. Tapi ternyata yang dikasih masukan itu orang rusak semua. Ya enggak? Para pejabat yang tidak mau mendengarkan suara duit lebih kencang daripada suara alam. Kan begitu? Atau suara keluhan. Jadi itu Bu, ya itu yang pertama. Yang kedua tadi, pertanyaan kedua, apa betul ulama-ulama yang kena? Ya kalau saya memandang tadi kasus cerita Harun Ar-Rasyid, ya seperti itu. Artinya sebenarnya begini, bukan yang lain nggak kena, mungkin yang lain juga kena, kita semua kena. Tapi boleh jadi yang paling kena itu, yang paling dahsyat adalah para ulama. Kenapa? Dia udah tahu, dia udah ngerti, dan dia tidak mau menyampaikan, bersuara. Nah, saya atau bagi orang-orang yang sudah banyak ilmu pengetahuan ini harus banyak-banyak beristighfar ini tiap hari. Kenapa? Karena kepengetahuan dia yang mengantarkan dia sudah jadi doktor, mengantarkan dia jadi profesor, guru besar, itu nanti semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kau bawa kemana ilmu yang sudah aku berikan dengan segala penghargaan di dunia itu? Ya, maka betullah dalam Al-Quran ternyata orang cerdas itu bukan profesor, tapi ulul albab. Makanya Al-Quran menyebut orang cerdas dalam Al-Quran itu ulul albab. Siapa ulul albab? Mereka adalah orang yang setelah mencapai semua ketinggian ilmu pengetahuan, dia ternyata sampai kepada poin kesadaran utuh. Ulul albab itu apa? Dia bilang begini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan di muka bumi ini. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina azabannar. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Ulul albab adalah orang yang orientasinya adalah keselamatan dari azab neraka. Bukan cuma keselamatan bangsa dan negara. Ya, bukan cuma keselamatan keluarga, bukan cuma keselamatan masyarakat, tapi dia bawa kepada yang lebih besar, keselamatan dari siksa api neraka. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan negeri kita ini bukan hanya diisi dengan orang-orang pintar di teknologi, tapi juga diisi dengan orang-orang hebat di politik, pemerintahan yang jujur, yang hebat. Juga mudah-mudahan tidak kosong dari para ulama yang mau mensuarakan hal itu. Terakhir, mohon maaf, saya dapat info. Dulu ada kiai di MUI ya, saya nggak mau sebut nama, teriak-teriak misalnya soal tanah ya Indonesia yang banyak nganggur, ya kan? Kan banyak tanah ya. Tiba-tiba saya dapat informasi katanya dipanggil itu kiai sini. Yang manggil ya tahu sendiri. Terus dia bilang, Ustadz sebut tanah mana yang Ustadz mau, kita kasih.
kita siapkan. Bingung sendiri ketika ditanya begitu. Ketika dibalikin ditanya, dibalikin, Ustadz mau tanah yang mana? Ya, mulai mikir, iya ya. Kalau saya dikasih misalnya 10 hektar langsung 100 hektar. Siapa yang mau mengelola? Sudah siap nggak infrastruktur kita? Sudah siap nggak kita semua kalau tiba-tiba dikasih oleh negara misalnya satu langsung di Bogor ini 100 hektar, langsung kelola tuh, bisa nggak? Langsung dijawab, ya? Secara langsung tidak bisa. Secara langsung mungkin tidak bisa, perlu proses. Tapi kan kadang-kadang pengambil keputusan dia tidak butuh waktu lama, dia harus cepat kan? Langsung, memang di situ butuh orang berani. Ya, saya terima. Tapi habis itu pusing 7 keliling. Nah, bapak-bapak kan harus tahu banyak tanah-tanah wakaf di negeri ini, di Indonesia ini tanah wakaf loh. Itu sudah jadi wakaf tapi tidak terkelola. Karena apa? Bukan tidak mau, bingung mengelolanya dari mana, mau mulai startnya dari mana. Gitu. Kita masih banyak PR. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia dalam kebaikan. Ya. IPB juga lagi kemudian nanti disalahkan ya kan? IPB pertanian. Ya, dan semuanya. Kemana ITB? Kemana UI? Ya kan? Ternyata setelah disurvei 80% orang yang kena tangkap KPK itu semua dari kampus-kampus yang besar. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kampus ternyata bukan menghasilkan orang-orang yang baik, tapi ternyata menghasilkan orang-orang yang merusak. Terima kasih, mohon dimaafkan ibu-ibu, sudah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.